Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi saudara pendengar terkasih Radio Buana Asri FM. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saudara masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari, buat setiap pagi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang terlalu besar dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berikanlah kami hati yang siap untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu kepada saudara pendengar di rumah masing-masing. Biar apa yang difirmankan boleh menjadi sumber kekuatan pengharapan kami, di mana Tuhan akan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kembali lagi dengan saya Hian Indrawan Wahyudi dari BKUKS. Pagi hari ini saya diberi tema Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Saya bacakan buat saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah beserta kita atau Allah menyertai kita adalah satu ungkapan yang tidak asing bagi setiap kehidupan orang percaya. Dalam Alkitab, lebih dari 106 kali ungkapan ini muncul, bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Allah dengan benar. Hari ini kita akan belajar bagaimana pesan untuk menyambut Natal bagi kehidupan saudara dan saya. Natal yaitu karya Allah di tengah-tengah hidup manusia. Bagi dunia, bagi saya dan bagi saudara. Termasuk juga Yusuf dan Maria pada saat itu. Kedua orang yang biasa, namun dipakai Tuhan. Siapa sangka Natal yang tiba adalah Natal yang penuh pergumulan bagi kedua orang ini. Kedua orang yang sedang bertunangan tetapi mendapat kesempatan yang sangat unik. Dalam Injil Matius, pada pembacaan kita pada hari ini, menceritakan suatu peristiwa sebelum kelahiran Tuhan Yesus yang didominasi dengan pergumulan Yusuf dan Maria. Sebelum ia memutuskan mengambil Maria menjadi istrinya, Yusuf mengawali pergumulan yang begitu berat. Ketika ia mengetahui bahwa Maria tunangannya telah mengandung. Sebagai laki-laki yang tulus hati, Yusuf tidak mau melakukan perbuatan yang mencemarkan Maria. Yusuf merencanakan untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Namun ternyata rencana Yusuf ingin membatalkan pernikahannya dengan Maria menyiratkan satu hal, yaitu ia belum mengetahui bahwa Allah memilih Maria menjadi ibu Yesus sebagai Mesias bagi umat manusia, bagi saya dan bagi saudara. Kemungkinan pada saat itu Maria belum menceritakan kepada Yusuf perjumpaannya dengan malaikat Gabriel. Sebagaimana Allah juga menjumpai Maria, ia pun menyampaikan rencananya tentang Maria dan anak yang dilahirkan melalui mimpi kepada Yusuf.
Mimpi inilah yang meneguhkan keberanian Yusuf untuk menikahi Maria. Keputusan Yusuf menyatakan kepatuhannya kepada Allah. Keberanian Yusuf menunjukkan kepercayaan terhadap rencana keselamatan Allah bagi umat manusia melalui Tuhan Yesus. Satu tindakan Yusuf, ia berani melangkah dan menikahi Maria dalam keadaan mengandung. Karena ia mau menundukkan dirinya kepada kedaulatan Allah dengan mengesampingkan kepentingannya dia sendiri. Seringkali kita tidak berani mengambil sebuah keputusan untuk tunduk kepada kehendak Allah. Kita lebih mengesampingkan ego kita sendiri, kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kepentingan kita, tetapi kita lupa fokus kita terhadap Tuhan. Pagi hari ini, apa yang menjadi makna penyertaan Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara pendengar? Mari kita sama-sama merenungkan makna penyertaan Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Ada 4 pesan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Dalam pembacaan kita hari ini dikisahkan sebuah panggilan Gideon dipilih Tuhan untuk menjadi hakim. Bangsa Israel takut terhadap bangsa Midian yang menindas mereka dengan kejam. Selama 7 tahun mereka hidup melarat dan ketakutan. Mereka hidup bersembunyi di gua-gua untuk menghindari serbuan penjarahan yang bisa datang sewaktu-waktu dan berjumlah sangat banyak. Ketakutan dan kesengsaraan itu yang membuat mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan mengambil dan mengutus nabinya untuk mengingatkan bahwa semuanya ini terjadi karena mereka telah berdosa dan mengkhianati Tuhan. Takut bisa muncul dari 3 sumber. Yang pertama, takut terhadap musuh. Yang kedua, rintangan yang jauh lebih besar daripada yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, takut juga terhadap dosa. Nah, takut karena menganggap diri tidak mampu berbuat apa-apa. Sungguh tidak enak hidup dalam ketakutan. Itulah yang dialami bangsa Israel.
yang berada dalam cengkraman bangsa Midian. Memang bangsa Midian tampaknya tidak ingin membinasakan atau merebut lahan Israel. Mereka hanya ingin merebut harta dan hasil panen yang merupakan hasil kerja orang Israel. Ikut sertanya orang Amalek dan orang-orang di sebelah timur dalam perampokan itu memperparah situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Selama 7 tahun Israel mengalami sebuah penderitaan. Menghadapi musuh, orang Israel ini hanya bisa bersembunyi dari tempat perlindungan, di pegunungan. Bahkan dia mengalami sebuah kepahitan itu sehingga orang Israel memutuskan untuk berseru kepada Tuhan. Sebagai jawaban doa mereka melalui nabi Tuhan memberitahukan Israel bahwa mereka telah melakukan kejahatan dan menyembah Allah lain. Itulah yang menyebabkan penderitaan mereka. Maka Tuhan mengingatkan mereka akan panggilan dan identitas mereka sebagai umat Allah. Penderitaan yang dialami umat Israel melatar belakangi panggilan Allah atas Gideon untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Keluhan atas penderitaan bangsanya disampaikan Gideon kepada malaikat Tuhan. Keluhan itu ditindaklanjuti Allah dengan menyatakannya atas Gideon. Mulanya panggilan itu tidak dianggap secara positif oleh Gideon, karena ia merasa tidak percaya diri. Sukar baginya untuk memahami alasan Allah untuk memilih dia sebagai alatnya. Karena ia merasa tidak memenuhi syarat, namun Tuhan menjanjikan penyertaan. Ada 4 kebenaran yang akan kita dengar pagi hari ini. Bagaimana penyertaan Tuhan agar semakin nyata dalam kehidupan saya dan saudara buat pagi hari ini. Kebenaran yang pertama, penyertaan Allah tidak membuat segalanya mudah, tetapi indah. Dalam ayat yang ke-11 di sini dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatrin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Allah menyertai bangsa Israel, tapi tidak kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Allah menyertai saudara bukan berarti saudara bisa bebas dari permasalahan. Justru dari lewat setiap masalah, Tuhan akan mendewasakan, Tuhan akan memakai saudara untuk lebih bergantung lagi kepada Dia. Sama halnya yang terjadi oleh bangsa Israel ketika ia ditindas oleh bangsa Midian. Mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman, peperangan demi peperangan, bahkan hambatan demi hambatan dia temui setiap hari. Bahkan sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan dengan mudah. Ada banyak hal yang mereka hadapi, namun demikian akhir dari perjuangan mereka adalah ke negeri Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Jika kita mau mengalami sebuah penyertaan Allah, percayalah, Allah akan membuat segalanya menjadi indah. Tuhan akan menyediakan suatu tempat perjanjian buat saya dan saudara pendengar. Ketika kita mau taat, kita mau mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih baik, bukan lebih pahit. Saya ulangi saudara. Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih baik, bukan lebih pahit. Terkadang Allah mengizinkan suatu kesulitan terjadi.
itu untuk membuat kita lebih baik, untuk kita lebih mengandalkan Dia. Kesulitan Tuhan pakai untuk kita lebih dekat lagi kepada Dia dan bergantung akan satu pengharapan yang pasti di dalam Yesus Tuhan. Kebenaran yang kedua di sini, penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Dalam ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Selama kita hidup, selama kita masih ada di dalam dunia ini, masalah masih akan tetap ada. Entah itu baik masalah keluarga, masalah perekonomian, masalah bisnis, dan masalah-masalah apapun yang akan terjadi di setiap lingkungan kita. Terkadang Tuhan memakai setiap masalah itu untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita, agar kita lebih naik level lagi, agar kita lebih mengalami satu tingkat yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan terkadang mengizinkan satu masalah untuk kita melatih iman kita, untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan. Terkadang masalah juga Tuhan pakai untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, baik itu dosa kita, baik itu masa lalu kita dengan siapapun. Terkadang Tuhan memakai setiap masalah untuk kita mengingatkan hal-hal yang terjadi di masa lalu, agar kita lebih baik lagi ke depannya. Masalah juga sering kali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita untuk terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Cara pandang saudara akan menentukan seberapa besar masalah saudara. Cara pandang saudara akan menentukan seberapa besar masalah saudara. Pada suatu kali, ada seorang anak dan orang tuanya sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Si anak bertanya kepada orang tuanya, "Ayah, seberapa besar Tuhan?" Namun pada saat itu ayahnya tertunduk, lalu ia menunjukkan sebuah pesawat yang terbang. Secara kebetulan pesawat itu terbang di atas kepalanya. Dan berbalik bertanya kepada anaknya, "Kamu lihat seberapa besar pesawat yang kamu lihat saat ini?" "Kecil," anak itu menjawab. Lalu sang ayah membawa anak tersebut pergi ke bandara dan menunjukkan sebuah pesawat yang sama. "Sekarang kamu lihat seberapa besar pesawat yang kamu lihat." "Wah, sangat besar sekali ayah." Nah, begitu juga Tuhan. Seberapa besar Tuhan yang kamu lihat, itu tergantung dengan seberapa dekat saudara dengan Tuhan. Ketika saudara mengalami satu masalah, ketika saudara mengalami satu pergumulan, serasa Tuhan itu jauh, serasa Tuhan itu tidak menjawab setiap doa-doa saudara. Coba lihat, apakah saudara semakin dekat kepada Tuhan atau semakin menjauh kepada Tuhan. Ketika saudara sadar
saudara butuh Tuhan, datang kepada Tuhan. Cari Dia. Kemanapun, apapun yang menjadi masalah saudara hari-hari ini, percayalah, ketika saudara semakin dekat kepada Tuhan, masalah apapun yang saudara hadapi, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya yang lebih besar dari masalah saudara. Firman Tuhan juga berkata, pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Artinya, pencobaan apapun yang saudara alami itu tidak akan pernah melampaui setiap kekuatan saudara. Percayalah, apapun yang saudara hadapi, ketika saudara dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Dalam Roma 8 ayat 28 juga dikatakan, Allah itu turut bekerja dalam mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita mengasihi Dia, bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu kita harus datang kepada Dia, mencari Dia, melalui saat teduh saudara, melalui doa-doa saudara, melalui puji-pujian saudara, saudara rasakan kehadirannya akan setiap doa-doa saudara. Kebenaran yang ketiga, Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saya ulangi. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada dan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dia selalu memberikan kemampuan buat saya dan saudara dalam menghadapi apapun yang ada rintangan di depan saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Jangan biarkan masalahmu, jangan biarkan ketidakberdayaanmu membuatmu jauh daripada Tuhan. Tapi biarkanlah Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan saudara. Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kita. Dalam kelemahan kita adalah berkat ketika kita dapat bersandar kepada kekuatan ilahi. Ketika kita mengandalkan satu pribadi yang memampukan kita untuk melewati setiap masalah-masalah yang ada. Kebenaran yang keempat, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Dalam ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Percayalah, dengan kekuatan dari Tuhan, semua bisa kita selesaikan. Kita akan tampil menjadi seorang pemenang. Bersama Tuhan, kita lebih dari pemenang. Tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan jika kita bersama Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan, masalah akan terus
datang bertubi-tubi, masalah tidak akan kunjung selesai karena kita mulai jauh dari Tuhan. Pagi hari ini kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, yang akan menyertai saya dan saudara untuk menyambut hari Natal, di mana kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 4 pesan yang kita sudah dengar. Dalam segala perkala, Allah akan terus berjanji untuk menyertai kita, menyertai saudara, menyertai setiap pergumulan saudara, permasalahan saudara, kesulitan saudara. Bahkan Tuhan akan memberikan saudara kekuatan untuk tampil sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita sudah mendengar 4 kebenaran yang telah kita dengar sebagai perenungan agar penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan saudara. Yang pertama, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi akan menjadi indah. Kebenaran yang kedua, penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Kebenaran yang ketiga, Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Yang kebenaran yang keempat, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Amin, saudara. Mari kita tutup dalam doa pada firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang menyertai kami. Pagi hari ini kami telah mendengar kebenaran firman. Biar itu menjadi rema untuk kami merenungkan akan setiap kelahiran-Mu dan menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Pagi hari ini jika kami mulai jauh, jika kami mulai undur terhadap Tuhan, atau kami mulai mengandalkan kekuatan kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Sadarkan kami untuk kami terus bergantung, berharap, dan percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, secara terkhusus Tuhan untuk bangsa kami, pemimpin kami yang ada, untuk pemimpin kami dari presiden kami, wakil, beserta staf dan jajarannya, MPR, DPR Tuhan. Berilah Tuhan roh yang takut akan Tuhan. Biar ya setiap pemimpin-pemimpin yang ada boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan hati yang takut akan Engkau. Biarlah dia boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat, dengan penuh hati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Biar dia boleh melaksanakannya hanya untuk memajukan bangsa ini untuk jauh lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan secara terkhusus untuk kota kami Sragen Tuhan. Biarlah Tuhan pakai setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik bupati, wakil, beserta staf dan jajarannya juga Tuhan. Kami percaya Kau yang akan memimpin kehidupan pemimpin-pemimpin-Mu ini untuk jauh lebih baik lagi Tuhan. Untuk memajukan Kabupaten Sragen ini lebih baik. Dan kami percaya Sragen boleh penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan kami berdoa untuk setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan, baik yang ada di pelosok, di kota maupun di daerah-daerah Tuhan, kami percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan juga semakin nyata. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban atas setiap doa mereka. Terima kasih, berikan kemampuan dan kekuatan bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dalam melakukan pemberitaan Injil, dalam melakukan setiap kabar baik. Biarlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Badan Kerjasama Umat Kristen di Kabupaten Sragen ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus mempersatukan setiap
organisasi-organisasi Kristen yang ada di Kabupaten Sragen ini, untuk membawa umat Tuhan, untuk menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan, untuk memajukan setiap gereja-gereja yang ada di Kabupaten Sragen, untuk satu mengalami kebangunan rohani, untuk mengalami satu kegerakan yang baru Tuhan di tahun 2022 nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan terus pakai setiap anggota-anggota yang ada, bahkan umat-umat pilihan-Mu Tuhan di Kabupaten Sragen ini. Biarlah ada satu hal yang baru di tahun yang baru di 2022 Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu boleh nyata di sepanjang tahun nanti Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan saudara pendengar yang ada di Radio Buana Asri. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan hadir, Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka, apapun yang menjadi permasalahan dan kesulitan mereka, baik itu dalam keluarga, ekonomi, bahkan bisnisnya sekalipun Tuhan. Tuhan Kau memberkatinya. Kau memakai setiap kehidupan saudara pendengar yang ada Tuhan, yang mendengarkan Radio Buana Asri ini. Biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh semakin nyata, berlimpah-limpah kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.